wa saloi menjolok buah asap. Asap dijolok sampai jatuh. Izinkan saya untuk memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya dengan sekuat hati, saya doakan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang jomblo-jomblo, ada jomblo di sini? Coba tunjuk tangan, mana orangnya? Saya doakan buat yang belum menikah. Yang belum Pak ya, ingat Pak. Garis bawah tanda kurung yang belum menikah ya. Yang belum menikah, janda tua, janda muda, gadis tua, gadis muda, duda tua, duda muda ikut niru kita, dikasih orang pun tak mau ya. Alhamdulillah, nahmaduka Allahumma hamdan yaliqu bi jalali wajhika wa 'azimi sultani, wa nashkuruka min 'amimi fadlika wa jazil ihsani, wa nas'aluka an taj'al afdala salawatika wa taslimatika wa tahiyyatika wa 'azka barakatika ala sayyidina wa maulana Muhammad وصفات الأفراد الوجود والوسيلة العلمى خير لكل الموجود أرسله بالدين مشهور والعالم المعذور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع إذا حدا للشبهات واحتجاجا بالبينات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله. Saya berdiri ya ya lebih nyaman ya insyaallah. Ganteng-ganteng, cantik-cantik orang Landa nih masyaallah. Alhamdulillah. Yang pertama-tama yang saya hormatin guru kita, orang tua kita Kiai Haji Fauzi, alhamdulillah beliau di sini pembina masjid di sini, kemudian juga ketua takmir masjid di sini Bapak Beben ya, Bapak Beben, kemudian para dari TNI, Polri, kemudian semua para ustadz, ustadzah, para santri, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini tidak lain tidak bukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini begitu istimewa. Kali ini saya adalah momen yang ketiga saya ke Landa. Masuk di masjid ini baru pertama kali saya. Tapi alhamdulillah terkesan dan saya sangat senang dan saya sangat bangga, bersyukur ketika kita semua mau berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk memuji Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa mendapat pujian hebat dari segala makhluknya Allah, bahkan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala pun memuji kekasihnya yang senantiasa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, bahwa baginda Nabi adalah sesuatu yang memiliki budi pekerti yang luhur, yang istimewa, sehingga pantas apabila kemudian kita memuji dan kemudian pantas pula apabila kita kemudian menyanjung beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormatin juga duet maut kita, yang tadi Kori kita ini Masya Allah, duet maut. Kalau di lagu dangdut itu ada duet mautnya Bu. Nah ini Alhamdulillah, beliau ini Masya Allah luar biasa. Kalau di Jawa itu sudah biasa
dengan duet itu, kadang ada yang sampai 7 orang itu ada, masya Allah. Nah ini saya ketemu di sini di Landak, masya Allah, saya seneng banget, masya Allah. Ini duet mau, suaranya pun masya Allah luar biasa. Saya teringat ketika beliau ngaji ini, saya juga dulu Pak, saya pernah juara musabaqah tilawatul Quran tingkat RT. Alhamdulillah, ya daripada tak ada sekali kan. Alhamdulillah, saya pada saat itu Allah takdirkan bisa dapat juara 1. Alhamdulillah. Dunia wal akhirat. Bahagia dunia wal akhirat. Berkah umur, berkah rezeki. Aminnya mana? Berkah pekerjaan, berkah rumah tangga, berkah ilmu, lunas hutang-hutangnya. Wah, ini amin paling nyaring nih kalau masalah hutangnya. Memang masalah kayak gini ini paling sedap untuk diaminkan ya, masya Allah. Alhamdulillah. Di malam hari ini begitu istimewa Allah berikan kita untuk dapat bertatap muka dengan sebab kerinduan dan dengan sebab kita hadir untuk memperingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau bukan karena Maulid Nabi, mungkin kita tidak bertemu di tempat ini. Tapi momen Maulid Nabi mempertemukan kita untuk bertatap muka bersama-sama kita di sini, bagian daripada suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, yaitu duduknya kita mengingat dan kemudian mempelajari kembali sejarah daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat dengan bagaimana ucapan Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi beliau menyampaikan salah satu ucapan beliau tentang Maulid Nabi Muhammad. Beliau menyampaikan ini 200 tahun. Beliau adalah ulama hebat, seorang wali Allah besar, dan beliau adalah ulama yang hidup 200 tahun sebelum kelahiran daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Bahkan beliau, Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau pernah menyampaikan suatu ucapan yang luar biasa akan hadirnya seorang Sultanul Aulia dari tanah Baghdad, dari negeri Baghdad, yang bernama Abdul Qadir. Dan ini terbukti dengan ucapan beliau 200 tahun kemudian lahirlah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Nah, begitu luar biasa. Nah, ucapan beliau tentang Maulid Nabi tadi tersebut, Imam Junaid Al-Baghdadi beliau menyampaikan, "Man hadara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Siapa orang-orang yang mereka mendatangi atau menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'azama qadrahu, kemudian mereka mengagungkannya, memujinya, menyanjungnya semata-mata cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi karena Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad fada bil iman, maka Allah akan tetapkan orang-orang yang hadir semua di sini termasuk orang yang beruntung imannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Begitu agung dan mulianya, sehingga para ulama menyampaikan apabila Nabiullah Yusuf alaihissalam yang ganteng, yang rupawan, sehingga ketika kemudian para ibu-ibu di zamannya Sayyidatuna Siti Zulaikha di saat itu sampai memotong jarinya
menggores jarinya dikarenakan Nabi Allah Yusuf lewat di hadapannya. Kemudian setelah itu memandang ketampanan Nabi Allah Yusuf sehingga seakan-akan mereka mengatakan ini bukan manusia, ini pasti malaikat, gantengnya luar biasa. Itu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Namun para ulama ahli tafsir, para ulama ahli syair, semuanya beliau menyampaikan bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki ketampanan dan keluar biasaan dan keistimewaan yang luar biasa, jauh dibanding Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Makanya beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah menyampaikan untuk ummati ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik. Kita termasuk umat yang terbaik karena memiliki nabi yang terbaik, nabi yang begitu mulia, yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasanya. Lahir ketika itu di saat baginda Nabi, di saat itu terjadi peristiwa Abraha akan merebut atau menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil di saat itu. Lalu kemudian Allah hancurkan Abraha di saat itu. Lahirnya baginda Nabi besar Muhammad di tahun gajah. Setelah itu kemudian banyak kejadian-kejadian di saat itu terjadi. Bagaimana api yang tak kunjung padam, di saat itu Allah padamkan dengan kelahiran baginda Nabi. Lalu kemudian istana Kisra, singgasananya terbelah menjadi dua diberkati Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian para binatang-binatang bisa berbicara di malam kelahiran Nabi Muhammad, menyampaikan kabar gembira dikarenakan Rasulullah SAW. Lalu kemudian semua para malaikat mengucapkan syukur dan kemudian mengucapkan rasa gembira yang luar biasa di saat itu dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka apabila kita tidak bergembira dengan datangnya bulan Maulid, maka dikhawatirkan kita termasuk orang yang tidak beruntung dalam keimanan kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman di antara kalian sebelum aku lebih kalian cintai daripada cintamu kepada orang tuamu, anak-anakmu, dan manusia semuanya. Cinta kepada baginda Nabi adalah cinta yang seutuhnya, cinta yang benar-benar yang bisa menyampaikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalian mencintai Rasulullah, maka kalian akan sampai kepada Allah. Maka cinta, ketika kita berbicara tentang cinta ini ada dua. Saya menulis dalam satu buku yang mudah-mudahan insya Allah nanti kapan-kapan kita bisa untuk sama-sama bisa bedah buku di sini. Insya Allah di Pontianak dulu kita launching, setelah itu nanti mungkin di Singkawang dan beberapa tempat insya Allah kami ada menulis sebuah buku berjudul Sufi Modern. Buku itu saya beri judul Sufi Modern. Untuk menjadi sufi semua orang bisa. Mau kalian petani, mau kalian guru ngaji, mau kalian TNI, mau kalian polisi, mau kalian kemudian pedagang pasar, mau kalian belukar tanah, mau kalian apa saja, kerja apa saja, semua orang bisa menjadi sufi dengan gembira, bahagia, gembira yang luar biasa di saat itu. Bayangkan seandainya nih Pak, Rasulullah dari Pontianak, ini seandainya, bukan berarti Habib ngada-ngada, enggak, ini seandainya ya, dari Pontianak datang ke Landa, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tidur di rumah, itulah kebiasaan ya. Sambut dengan sambutan yang luar biasa. Karena orang-orang untuk menyambut kehadiran daripada para ulama, untuk menyambut kehadiran para guru kita, menyambut kehadiran para tokoh-tokoh agama kita, sampai beliau tadi sebut dipuji bukan hanya penduduk bumi tapi juga dipuji oleh penduduk langit. Orang yang mengikuti beliau insya Allah Allah kasih senang, siapapun mereka.
Jangan takut. Jangan hanya karena kita pakai baju dinas, pegawai negeri, guru, TNI, Polri, sehingga kemudian melupakan akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rugi besar kita. Ingat, hidup ini gantian. Hidup ini apa? Hidup ini gantian. Hari ini Bapak bangun rumah mewah. Hari ini Ibu beli gelang. Dua kita sudah tidak ada. Itu semua akan digantikan oleh anak kita. Betul enggak? Betul enggak? Kita beli tanah yang banyak, itu akan digantikan nanti oleh anak kita. Kita beli kemudian rumah yang mewah, akan digantikan oleh anak kita. Mau jadi TNI, mau jadi polisi, mau jadi gubernur, mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau jadi bupati, mau jadi apa saja, ada masanya. Betul enggak? Ada masanya. Suatu saat dia akan pensiun dan dia akan diganti oleh orang-orang baru. Dia akan diganti oleh orang-orang muda. Lalu kalau sudah pensiun baru kita kemudian baru ingat dengan Allah, apakah itu caranya? Tidak. Mulai dari sekarang kita hidupkan, kita bangkitkan, kita semangatkan diri kita, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, bagian daripada kenikmatan hidup kita. Kita bekerja karena cinta kita kepada Allah wa Rasul. Kita menghidupi istri dan anak kita, menafkahi istri dan anak kita, bagian cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kita mensekolahkan anak kita supaya anak kita cerdas dan pintar, bagian cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kita menikahi seorang wanita, bagian cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kita menduduki suatu pangkat jabatan atau pos-pos yang bagus, maka bagian cinta kita kepada Allah dan Rasul. Maka insya Allah korupsi, nepotisme atau apa saja tidak akan terjadi di tempat tersebut, dikarenakan dia tahu bahwa di tempat tersebut mereka akan dipandang, mereka akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang mereka mengabaikan hal-hal ini lalu kemudian menganggap remeh, seakan-akan tidak ada yang memperhatikannya, bahwa dia tidak, seakan-akan tidak mengetahui bahwa Allah menyaksikannya, sehingga kemudian terjadi kemaksiatan di mana-mana, terjadi kemungkaran di mana-mana, lalu kemudian terjadi pula perampasan hak-hak dan tersebut. Maka ini jangan sampai terjadi. Islam tidak pernah mengajarkan tadi tersebut. Islam justru menjaga hak daripada semua orang, menjaga haknya orang, kemudian menjaga juga apa saja yang menjadi miliknya orang dengan kebaikan. Ingin berbuat baik kepada sesamanya walaupun dia berbeda agama dengannya, jangan halang-halangin dan jangan hujat mereka, karena mereka sedang berbuat baik kepada manusia. Mereka sedang berbuat baik kepada manusia, mereka sedang berbuat baik dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang ada di dunia ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita kemudian saling menjatuhkan. Kau boleh menjadi orang hebat, tapi jangan dengan cara kemudian kau menghujat. Kau boleh menjadi orang sukses, tapi jangan dengan cara kemudian kau mencingkut atau kemudian menjatuhkan. Kau boleh menjadi orang-orang yang bisa dipuji oleh orang, tapi jangan kau merendahkan orang. Kau boleh menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang hebat dalam hidupmu, tapi jangan kau kemudian menggunakan cara-cara yang batil atau cara-cara yang rusak untuk kemudian menghasut orang. Tidak akan kita mendapat tempat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tinggi ilmu kita sampai menuju ke langit, tapi kemudian tidak ada mahabbahnya kita kepada Allah wa Rasul. Syariat kita begitu luar biasa, cintanya kepada Rasul kita tidak ada, cintanya dengan para ulama kita tidak ada, cintanya dengan guru kita, orang tua kita, sesama muslim, muslimin dan muslimat tidak ada. Maka patut dipertanyakan keimanan kita, patut dipertanyakan keilmuan kita. Jangan kita bisa menjadi orang yang seakan-akan berilmu, kemudian ternyata justru kita mengajarkan kebodohan kepada orang secara ilmuwan, seakan-akan mengajarkan ilmu tentang kebaikan, tapi justru mengajarkan kebodohan kepada masyarakat kita. Jadilah orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak, yang senantiasa kemudian mendapat rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa insyaallah Landa insyaallah akan menjadi semakin berkah insyaallah.
Haknya satu, hidupkan majelis-majelis sholawat, hidupkan majelis-majelis pengajian, hidupkan majelis-majelis maulid-maulid, hidupkan tiap kampung mereka hidupkan. Insya Allah ini akan menjadi kebaikan, akan menjadi kemanfaatan, dan kota Anda insya Allah akan menjadi berkah dari semua yang kalian lakukan. Percayalah dengan saya. Jangan kalian berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kalian berusaha, para ustaz, para dai, kemudian para kiai, tetaplah kalian beri support, kalian beri semangat untuk mereka. Hadiri majelis-majelisnya, datangi pengajian-pengajiannya. Sekolahkan anak kita di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah tersebut, supaya suatu saat hawa nafsu yang jahat kemudian mereka tersampainya dari orang-orang yang mereka kemudian tersebut tidak menginginkan dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dia mengedepankan hawa nafsunya daripada yang lainnya, sehingga cinta seperti ini pasti akan melahirkan hal-hal yang buruk dalam hidup dia, siapapun orangnya. Mau dia petani, apabila cintanya bagus kepada Allah, maka dia tambah yakin bercocok tanam, segala sesuatunya Allah sudah menetapkan. Tugas kita ikhtiar, adapun nanti semuanya hasilnya apapun bagaimana yang akan terjadi, kita berdoa, serahkan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila cinta disertai dengan keburukan, maka yang terjadi tadi tersebut adalah ketidakyakinan dengan Tuhan. Ada orang-orang yang mereka tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia beriman kepada Allah. Dia mengakui bahwa Allah Tuhannya. Dia mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya. Tapi masalah keyakinan dia kurang. Saya kasih contoh. Orang yang Islam, KTP-nya Islam, nikah dengan cara Islam, tapi dia tidak yakin bahwa rezeki itu Allah sudah mengaturnya, sehingga kemudian dia bisa menghalalkan segala cara. Dia tidak yakin dengan rezeki yang Allah tetapkan. Kita dikasih rezeki sama Allah, alhamdulillah. Allah ngasih nikmat kepada kita tersebut karena kita punya keyakinan. Bapak ibu punya keyakinan kepada Allah tinggi, yakin. Orang-orang yang mereka tersebut, dia bekerja. Apakah dia bekerja bangunan? Apakah dia bekerja di kantor? Apakah dia bekerja sebagai TNI? Apakah dia bekerja sebagai Polri? Apakah dia bekerja sebagai ASN? Atau apa saja? Dia yakin bahwa dia akan mendapat gaji. Dia yakin bahwa dia akan mendapatkan penghasilan. Tapi apakah dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tadi tersebut, kepada kita semuanya, setiap saat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bahwa apa saja yang kalian miliki itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita bersyukur? Saya kasih contoh. Kadang manusia, sebelum kita cerita sejarah tentang Rasul, kadang manusia dia bisa berterima kasih ketika dia mendapatkan uang. Ketika bapak dikasih uang, bapak mengucapkan apa? Mengucapkan apa? Terima kasih. Ibu dikasih uang, ibu bilang apa bu? Bilang apa bu? Terima kasih. Ini ibu-ibu yang mana ya? Halo, assalamualaikum. Ya ada. Masih hidup bu? Nah, kalau kita dikasih seseorang, misalkan ibu dikasih uang sama orang 1 juta, ibu bilang apa? Minta lagi bu, kurang bu ya. Minta apa? Terima kasih. Dikasih uang sama orang, terima kasih. Kemudian naik pangkat jabatan, alhamdulillah ya Allah. Naik pangkat, ya Allah, terima kasih ya Allah. Apalagi naik kelas, terima kasih ya Allah. Semua yang sifatnya fisik, yang nampak depan mata dia bisa mampu berterima kasih kepada Allah. Tapi saya mau ngajak bapak dan ibu, benar tak bapak dan ibu disayang dan cinta sama Allah? Pernah tak bapak dan ibu setiap detik, setiap saat, setiap hari ibu bapak bersyukur kepada Allah? Jarang ada kita yang mau bersyukur kadang-kadang. Kita bisa menghirup nafas ini bebas pak, bebas.
Mau lari ke sana hirup nafas, hirup nafas bebas. Mau ke sana hirup nafas bebas. Semuanya bebas. Menghirup nafas kita gratis di saat ini. Nikmat Allah berikan. Sementara ada saudara kita yang mereka di rumah sakit sana, mereka butuh tabung oksigen untuk mereka bernafas. Mereka butuh tabung oksigen untuk mereka kemudian supaya pernafasannya kembali baik. Kita alhamdulillah tidak pakai tabung oksigen, Allah berikan kita masih bisa bernafas. Pernahkah kita mensyukuri nikmat Allah tadi tersebut? Kayaknya sepele, tapi ini berat loh, benar. Ini adalah sesuatu yang pasti Allah berikan kepada bapak dan ibu. Kalau tidak ada nafas, tidak ada udara, tidak akan kita bisa hidup, tidak akan kita bisa menikmati kehidupan ini. Ya alhamdulillah, Allah berikan kita kemudian bisa bernafas. Pernahkah kita setiap kita bisa bernafas, tarian nafas kita, kemudian kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan kami untuk bisa bernafas, Engkau berikan kami untuk bisa menghirup udara segar ini ya Allah. Pernahkah kita kemudian menyampaikan ini kepada Allah? Sementara kita kadang-kala hanya kesenangan yang sifatnya dalam mata, kasat mata kita saja, kita mau bersyukur. Mau muncul pertanyaan kita ini berarti hamba seperti apa kita ini? Hanya dikasih dia dalam bentuk kasat mata, kita baru terima kasih sama Allah. Tapi dikasih yang lebih besar, yang lebih bagus, yang lebih nikmat, bisa hidup dan bisa menikmati kehidupan, kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran apabila orang-orang yang mereka kemudian lupa mensyukuri nikmat Allah, Allah akan cabut nikmat tersebut. Inna azabi lasyadid, bahwa sesungguhnya azabku sangat pedih tadi tersebut orang-orang yang mereka tidak mau bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mulai dari sekarang kita bersyukur. Kita bersyukur kita punya nabi mulia. Kita bersyukur punya baginda nabi yang luar biasa. Rasulullah yang begitu luar biasa, yang begitu istimewa, diabadikan namanya dalam setiap kitab-kitab maulid, dalam setiap qasidah-qasidah, dalam setiap syair-syair, dalam setiap untaian mutiara, senantiasa diberikan pujian tersebut kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau kemudian dilahirkan oleh ibunda beliau daripada Sayyidatuna Aminah. Di saat itu Sayyidatuna Aminah sudah diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya Sayyidina Jibril alaihissalam. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam, dan ini diabadikan dalam kitab Maulid Al-Barzanji, di mana dalam kitab Maulid Al-Barzanji Syekh Ja'far Al-Barzanji beliau menyampaikan bahwa orang yang mendatangi Sayyidatuna Aminah tersebut yaitu Sayyidina Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kepada Siti Aminah, wahai Aminah, nanti kau beri nama anakmu Muhammad. Lalu kemudian diberilah nama anak putra beliau tersebut bernama Muhammad. Karena apa? Nur baginda Nabi. Diceritakan dalam kitab Barzanji tersebut, nur baginda Nabi sudah ada sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam, nur baginda Nabi sudah diberikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada riwayat yang menyampaikan 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Allah Adam. 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Allah Adam, nur Rasulullah sudah diciptakan, nur Nabi sudah diciptakan. Baginda sudah menjadi Nabi di saat itu sebelum Nabi Adam diciptakan, dan Rasulullah menjadi Rasul di saat itu umur 40 tahun. Ini begitu luar biasa, sesuatu yang istimewa tadi tersebut. Lalu kemudian nur tadi tersebut, cahaya baginda Nabi yang Allah ciptakan tersebut, tersambung dari Nabi Allah Adam terus sampai ke keturunannya, sampai kemudian Nabi Allah Ibrahim, kemudian sampai terus keturunannya sampai Nabi Allah Ismail, terus keturunan terus sampai Abdul Muthalib, terus keturunannya sampai Abdullah, sampai abah beliau yang bernama Syed Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan nur tadi tersebut lalu kemudian ada di dalam rahim daripada ibunda beliau Sayyidatuna Aminah, sehingga kemudian ketika dilahirkan beliau tersebut menggemparkan dunia. Luar biasa baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah sebuah keistimewaan. Maka pantas kalau banyak qasidah-qasidah disenandungkan memuji baginda Nabi.
memuji baginda Nabi. Apalagi Imam Busiri beliau menyampaikan, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwalil muqtahimin. Beliau menyampaikan, wahai kekasih yang diharapkan syafaatnya di saat hari terjadinya hari huru hara. Hari huru hara itu hari apa? Hari kiamat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Diharapkan oleh orang-orang banyak begitu luar biasa. Ketika beliau kemudian beranjak dewasa, beliau kemudian mulai dengan karakter beliau orang yang jujur, orang yang terpuji, orang yang bisa menjaga segala macam amanah apa saja, dan kemudian mendapat kebaikan-kebaikan dari orang lain dikarenakan akhlak beliau yang luar biasa. Sampailah kemudian di saat itu figur kepemimpinan baginda Nabi sudah terlihat ketika beliau kemudian di saat memasangkan atau menempatkan Hajar Aswad di tempatnya ketika para suku, tokoh-tokoh suku di saat tersebut berdebat untuk menaruhkan, berebut saling menaruhkan Hajar Aswad ke Ka'bah tadi tersebut. Tidak ada satu pun bisa mendatangkan hasil dari musyawarah. Datanglah Rasulullah, lalu disepakati bahwa baginda Nabi adalah orang yang menempatkan Hajar Aswad ke Ka'bah tersebut. Lalu kemudian baginda Nabi tidak egois. Beliau kemudian membuka sorbannya, ditaruhnya Hajar Aswad di tengah. Setelah itu diminta kepala suku semua untuk kemudian bersama-sama membawa Hajar Aswad tersebut dengan sorban beliau. Sama-sama, jadi semuanya merasa senang. Di saat itu baru diletakkan Hajar Aswad tersebut di Ka'bah oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Inilah figur seorang pemimpin yang sejati, yang begitu memperhatikan di saat itu semuanya, semua golongan diperhatikan. Dan memang kita menjadi seorang, maka kita harus mencontoh suri teladan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapapun kita, maka baginda Nabi adalah panutan kita. Maka di antara kita yang mengimani Allah, mengimani Rasulullah, maka wajib kita untuk mengikuti suri teladan Nabi Muhammad SAW. Seperti apa yang telah disampaikan oleh tadi oleh kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan seterusnya sampai akhir ayat. Maka di situ disampaikan bahwa di dalam diri Nabi ada suri teladan yang patut untuk kita tiru. Apa yang bisa kita tiru? Banyak sekali, banyak hal. Sunnah-sunnah banyak sekali, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan oleh kita semuanya. Sehingga seorang istri, bagaimana hubungan keluarga dia bisa menjadi baik dan bisa menjadi berkah dan bisa mendatangkan pahala apabila dia diniati dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu perbuatan, salah satu amal yang dia nikmat, dia buat senang, yaitu nikah. Nikah itu kalau dia niatin ibadah, maka insya Allah bisa mendatangkan ladang pahala, ladang berkah, ladang semuanya apabila dia niatin karena Allah. Tapi ketika dia nikah diniatin hanya karena nafsu, udah sakit kepala dia. Hanya karena lihat perempuan cantik, kaya segala macam, pikiran dia lalu kemudian bagaimana nak menguasai perempuan ini, bagaimana nak menguasai harta kekayaannya. Dia hanya mikir nafsu saja, syahwatnya saja. Kalau tidak hati-hati bisa stres tuh, benar. Udah sandar di dinding, minum kopi tak ada air, cuma kopinya aja, bubuk tuh. Habis itu merokok pun udah kebalik, ada stres tuh berarti. Sambil mereng kopiahnya tuh, nyandar gini nyereng, ngomong seorang, ngitung bintang di siang hari, itu bahaya. Orang yang gitu udah gejala-gejala seperti itu. Tapi kalau dia niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikah dengan karena Allah, segala sesuatu karena Allah, insya Allah mendatangkan semua kebajikan. Bahkan seseorang yang mereka mandi junub, ini saya ceritakan Pak ya, mereka mandi junub saja, mereka tadi disebut melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap tetes air yang jatuh dari badan dia ke lantai, satu kebajikan. Bapak dan Ibu bisa bayangkan berapa ribu tetes yang Bapak Ibu guyur ke badan Bapak dan Ibu. Satu gayung, kalau satu gayung itu isinya 1000 tetes,
Berapa gayung bapak dan ibu habiskan untuk kemudian dari sebut, berapa ribu kebajikan yang bapak ibu bisa dapatkan dari sebut. Dan nikmat. Ini kenikmatan. Hal-hal yang seperti itu tapi bisa mendatangkan kebajikan, bisa mendatangkan pahala. Padahal ini sesuatu yang Masya Allah, senang, happy, segala macam, tapi bisa mendatangkan pahala. Inilah Islam. Sehingga Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, mencintai sesamanya. Kita tidak bicara bahwa di dalam Islam ini bukan hanya berbicara tentang keagamaan. Islam tidak hanya bicara tentang keagamaan. Islam bukan hanya bicara tentang agamamu itu apa, kemudian apa saja, tapi Islam berbicara juga tentang kemanusiaan. Jadi apabila seseorang yang mereka mengatakan bahwa dia Islam, tapi dia justru menghina kepada sesama agama yang lain, justru dia menghina sesama kepada orang-orang suku yang lain, dia menghina daripada orang-orang yang lain, berbeda pendapat dengannya, kemudian dia menghinanya, maka patut dipertanyakan sejauh mana keimanan dia dan sejauh mana keilmuan dia mengenai Islam. Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesakralan, menjaga tata krama yang baik dan menghormati sesama, sehingga siapapun mereka bisa menjadi saudara kita. Orang-orang yang mereka berbeda agama dengan kita, mereka adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Dan orang-orang yang satu sama agama dengan kita adalah saudara dalam keimanan. Maka mereka tetap semuanya saudara. Sehingga jangan sampai kita berbuat baik kepada orang masih mau bertanya agamamu apa. Banjir musim banjir di mana-mana, di kabupaten Kalimantan Barat ini banyak yang mereka terserang berdampak banjir. Kita lihat saudara-saudara kita, mereka harus mengungsi. Mau dia agamanya Islam, Hindu, Katolik, Buddha, Kristen, Protestan atau apa saja, semua banjir akan mendatangi kampung dia. Coba, tidak ada memilih di saat itu. Mau di agamanya apa saja, mau suku apa saja, mau apa saja. Ketika kampung itu dilanda banjir oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya kena semuanya. Masjid terendam, gereja terendam, semuanya terendam. Bahkan semuanya di saat itu mereka terendam semuanya. Tapi Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk kemudian saling mensyukuri atau disebut tidak, tapi berbuat baik. Berbuat baiklah kita kepada siapapun. Baik itu kepada orang yang berbeda. Tidak ada manfaatnya kita berteriak-teriak saling mengkafirkan orang. Berapa banyak orang-orang yang mereka pendalaman agamanya mungkin hanya sekedar apa yang dia baca, apakah lewat YouTube, Google atau apa, mungkin kitab-kitab yang mungkin belum terlalu sampai jauh dia ngaji. Lalu kemudian dia menyampaikan dalam ceramah-ceramah mereka, menyerang sesama Islam, menyerang sesama Muslim, mengatakan bahwa bid'ah, dolalah, kafir, sesat. Ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang seperti ini, mereka berdakwah dengan nafsu untuk menjatuhkan, nafsu untuk memecah belah, nafsu untuk kemudian menginginkan bahwa seakan-akan menyampaikan dalam kepada orang lain, seakan-akan ini loh aku yang paling benar. Kita tidak penting untuk menjadi orang yang paling benar. Kita tidak perlu menjadi orang yang paling benar, karena tidak ada kebenaran yang hakiki kecuali hanya kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi menghargai pendapat orang jauh lebih mulia, menghargai pendapat dan masukan nasihat orang lain jauh lebih baik. Jangan kita kemudian menjadi orang yang keras hati kita. Jangan kita kemudian menjadi orang-orang yang senantiasa justru malah kemudian memecah belah Islam itu sendiri. Sehingga banyak orang-orang yang mereka mengaku Islam, tapi justru mereka mengadakan bom bunuh diri terhadap sesamanya. Kemudian mereka bisa merancang bom, kemudian mereka bisa menghancurkan sesamanya dari situ. Na'udzubillah min dzalik. Inilah akhir daripada akhir zaman. Maka saya sampaikan kepada para jamaah semua yang ada di London, ikutlah seperti bagaimana dakwahnya Rasulullah. Manhajnya dakwahnya Rasulullah dengan penuh kasih sayang, kedamaian. Ketika beliau diutus sebagai Rasul, di saat itu Allah memerintahkan baginda Nabi bukan berbicara tentang syariat lebih dulu. Tidak ada berbicara tentang halal haram, tidak ada berbicara itu. Tapi Allah menyampaikan kepada baginda Nabi, lewat baginda Nabi menyampaikan dalam hadisnya, liyutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki dan memperbagus akhlak daripada para penduduk dan orang-orang di sekitar tersebut, memperbaiki akhlak yang rusak. Berbicara tentang akhlak. Setelah berbicara tentang akhlak, apakah kemudian baginda Nabi bicara tentang syariat? Tidak.
Baginda Nabi belum berbicara tentang syariat, baginda Nabi masih berbicara akhlak, habis itu lalu kemudian berbicara tentang tauhid, mengajak orang dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu kemudian baginda Nabi keliling tadi tersebut untuk menyampaikan kalimat tauhid tersebut. Lalu kemudian apakah setelah kalimat tauhid, lalu kemudian baginda Nabi kemudian menyampaikan tentang syariat halal haram semacam? Belum. Baginda Nabi tidak menyampaikan itu dulu, tapi baginda Nabi tentang mahabbah, cinta. Cinta ini akan mengantarkan pengorbanan yang tinggi. Orang kalau sudah mencintai kekasihnya, maka pantang dia untuk menyakiti kekasihnya. Kalau bapak ingin mencintai orang tua bapak, maka jangan sampai melukai hati orang tua bapak. Kalau ibu mencintai suami ibu, maka pantang bagi ibu untuk melukai suami ibu. Dan itu adalah hukumnya seperti itu. Orang yang cinta seharusnya dia mengerti dan dia memposisikan diri bahwa dia tidak ingin menyakiti orang yang dicintainya. Kalau orang yang mengatakan aku cinta kepadamu, tapi kemudian dia justru menyakiti kekasihnya, maka patut dipertanyakan dari tersebut cintanya tersebut. Sebagaimana Abdurrahman bin Muljam, kita tahu bagaimana cerita Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika beliau terbunuh. Di saat itu kepala Sayyidina Ali dibacok oleh Abdurrahman bin Muljam. Yang membacok ini orang yang mereka hafal Quran. Yang membacok ini orang yang mereka senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Tapi kenapa mereka bisa membacok Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada saat itu? Karena tidak ada cinta, hidayah, cahaya. Tidak ada cahaya. Dalam hatinya tidak ada cahaya mahabbah kepada baginda Nabi, kepada para khalifah di saat itu. Sehingga kemudian berani mereka membunuh Sayyidina Ali. Tapi setelah itu dia mengatakan bahwa aku karena mencintai Ali maka aku bunuh dia. Ini adalah ucapan orang-orang yang mereka sebenarnya patut dicurigai. Inilah yang terjadi saat ini. Bagaimana orang-orang yang mereka tadi disebut mengajak orang untuk berbicara yang keras, saling membenturkan Islam dengan Islam, membenturkan Islam dengan agama yang lain, kemudian saling mengajak orang-orang untuk kemudian bangkit dari kesusahan dengan cara-cara yang batil. Ini membahayakan dalam Islam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal ini. Rasulullah mengajarkan tentang budi pekerti yang baik. Rasulullah mengajarkan tentang kasih sayang. Rasulullah mengajarkan tentang hal-hal yang menarik. Rasulullah mengajarkan hal yang asik-asik bagi anak-anak muda, kalangan tua, laki-laki, perempuan segala macam. Rasulullah mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi seorang laki-laki yang baik, bagaimana bisa menjadi perempuan yang baik, bagaimana bisa menjadi pemimpin yang baik, bagaimana bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, dan bagaimana menjadi laki-laki yang romantis yang begitu istimewa, dicintai oleh istrinya dan dicintai oleh anak-anaknya. Ada Rasulullah SAW. Ini baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kemudian baginda Nabi dakwah beliau di Mekah, di saat itu beliau dihantam oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu datanglah perintah untuk hijrah. Hijrahnya baginda Nabi saat itu dipilih, yaitu hijrah di Madinah. Dikepung rumah beliau di saat itu ketika di Madinah dikepung, ada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat itu. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, engkau tidur di tempat tidurku di sini, kau gantikan aku, dan engkau Abu Bakar, engkau ikut aku. Abu Bakar, engkau ikut aku. Engkau ikut denganku dan engkau hijrah denganku malam ini juga." Apakah Sayyidina Ali menolak perintah daripada Rasulullah? Tidak. Baginda Nabi tidak menolak, bahkan Sayyidina Ali tidak menolak perintah Rasulullah. Sayyidina Ali tidak menolak perintah Rasulullah. Padahal beliau tahu kalau mengikuti perintah Rasulullah, beliau kemungkinan mati itu ada. Karena rumah Rasulullah sudah dikepung dan orang-orang tahu bahwa Rasulullah ada di kamar dan sedang tidur di saat itu. Tujuan yang utama orang kafir Quraisy adalah membunuh Rasulullah SAW. Tapi kemudian Sayyidina Ali menyanggupi, zaman wa ta'ala, sami'na wa ta'ala, udah ikut apa perintah Nabi. Sayyidina Ali tidur.
Lalu Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar berjalan keluar. Bahkan dalam riwayat disampaikan salah satu kitab Raghibin Bisyra'at al-Mustafa al-Baiti al-Tahirin. Di situ disampaikan bagaimana Sayyidina Rasulullah SAW berjalan melintasi orang-orang kafir Quraisy tanpa bisa diketahui oleh orang kafir Quraisy. Padahal orang kafir Quraisy saat itu sedang membawa pedang, sedang membawa tombak, sedang membawa panah, sedang membawa parang untuk membunuh Rasulullah. Tapi Rasulullah berjalan di tengah-tengah mereka, mereka tidak menyadari dan mereka tidak mengetahuinya. Hadza biiznillah, ini izin Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan Rasulullah melewati orang-orang tersebut tanpa diketahui oleh orang-orang tersebut. Lalu kemudian berangkat Rasulullah hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, rumah beliau kemudian digerebek oleh orang-orang kafir Quraisy. Didobrak paksa, pintu dihancurkan. Di saat itu orang kafir Quraisy masuk dan kemudian membuka selimut akan membacok saat itu karena mereka berpikir bahwa itu adalah Rasulullah. Tapi ketika selimut dibuka dan akan dibacok, ternyata di situ adalah Sayyidina Ali. Mereka pun terheran-heran. Di saat itu ditanya, di mana Rasul? Di mana Muhammad? Sayyidina Ali cuma tersenyum, beliau tidak berkata apapun. Rasulullah berangkat hijrah. Lalu kemudian di perjalanan pun beliau sempat dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Masuk beliau ke Gua Thur. Di gua tersebut tidak terlalu panjang dalamnya. Lalu beliau berlindung di situ dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Bahkan hampir tertangkap beliau, tapi Allah kemudian melindungi beliau. Di saat itu kemudian melindungi Rasulullah. Allah SWT melindungi Rasulullah dengan diciptakannya laba-laba dari tersebut di depan daripada gua tersebut, dan Allah hadirkan dua burung merpati yang bertelur ditempatkan di depan gua tersebut. Logikanya bahwa burung tidak akan mau bertelur kalau di situ ada orang. Logikanya laba-laba tidak akan tetap utuh kalau di dalamnya ada orang. Logikanya seperti itu. Ini yang membuat orang kafir Quraisy menganggap bahwa di dalam ini tidak ada apa-apa, tidak ada siapapun. Padahal di dalam situ ada Rasulullah SAW. Dan kemudian ketika berada di dalam gua Thur tersebut, gua yang terkenal paling banyak ularnya. Ular padang pasir ini, masya Allah. Ular padang pasir bukan hanya besar dan bukan hanya mematikan, tapi juga sangat mengerikan. Ada beberapa lubang di dalam gua tersebut. Sayyidina Abu Bakar melepas baju beliau. Dilepas baju Sayyidina Abu Bakar, lalu kemudian beliau menyobek satu persatu baju yang sobekan tersebut. Beliau tutup lubang ular, tempat ular tersebut di dalam gua, ditutup dengan baju Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ditutup tersebut, lalu lubang lain terus sampai tinggal satu lubang. Semuanya sudah ditutup dengan baju sobekan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bajunya tersebut habis. Saat itu masih tinggal satu lubang yang belum ditutup. Lalu kemudian atas inisiatif daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu beliau menaruhkan tumit kaki daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke dalam lubang tadi tersebut. Ke dalam lubang. Kemudian Rasulullah tidur di pangkuan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika kemudian beliau sedang menutup lubang ular tersebut dengan tumit kaki tersebut, ular dia merasa bahwa dia tidak bisa keluar dengan adanya tumit kaki tersebut, lalu dia pun mematok kaki daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau tidak menjerit, beliau tidak kemudian berteriak ketika kena gigit daripada ular tersebut. Kenapa? Beliau tidak ingin membangunkan Rasulullah yang saat itu sedang tidur di pangkuan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di saat itu kemudian beliau hanya menahan sakit yang luar biasanya. Sampai dalam kisah diceritakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengeluarkan air mata, menangis, menahan sakit yang luar biasa ketika ular menggigit tumitnya. Sampai air mata itu kemudian menetes kemudian mengenai pipi daripada Rasulullah SAW. Rasulullah lalu bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, ada apa ini? Kenapa kau menangis?" Lalu Abu Bakar pun bercerita, "Ya Rasulullah, sesungguhnya setiap lubang ini sudah aku tutup dengan sobekan daripada pakaian-pakaianku. Tapi ada satu lubang yang belum sempat aku tutup, dan aku tutup dengan kakiku. Dan ternyata kakiku di saat ini sedang digigit oleh ular tadi tersebut." Lalu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, bawa ke sini kakimu."
lalu diludahin oleh Rasulullah, dan kemudian saat itu kemudian Allah berikan kesentuhan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini mahabbah, cinta. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mampu menempatkan cinta yang begitu istimewa kepada Rasulullah dengan berkorban. Kita tahu bagaimana ular yang berbisa itu bisa mematikan, dan orang-orang Arab di saat itu sudah tahu bahwa ular gurun pasir itu dia siap untuk berkorban untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini keistimewaan daripada para sahabat-sahabat tersebut. Inilah cinta, mahabbah yang mengantarkan kecintaan sehingga dia kenal dengan Tuhannya, mahabbah yang tinggi sehingga dia mencintai Rasulullah, sehingga dia kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita berbicara syariat kalau engkau tidak mengetahui tentang hakikat dan ma'rifat. Kalau engkau belum kenal dengan dirimu sendiri, kalau engkau belum kenal dengan Tuhanmu, jangan kau berbicara syariat. Takutnya nanti ketika kau hanya berbicara syariat, nanti dengan nafsu kau menjelekkan orang, kau menjatuhkan orang, kau hanya kemudian merasa dirimu paling baik dan paling benar, merasa dirimu kemudian paling bagus sehingga tidak bisa untuk disalahkan. Ini yang terjadi, orang-orang yang mereka hanya belajar syariat saja tanpa mereka belajar mengetahui bagaimana hakikat dan makrifat dia untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mereka yang kenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian Rasulullah hijrah, kemudian di saat itu penduduk Madinah mendengar bahwa Rasulullah akan sampai di Madinah, mereka berkerumun, ada yang naik ke atas pohon, ada yang naik di atas bangunan, memandang sampai mana Rasulullah SAW, sudah sampai di mana saat itu. Lalu terlihat dari jauh untanya Rasulullah di saat itu dengan Sayyidina Abu Bakar mengendalikan unta tersebut, Rasulullah duduk di atasnya. Terlihat di saat itu Rasulullah dari jauh, mereka orang-orang Madinah bergembira bahagia, mereka senang dengan datangnya dan hadirnya Rasulullah di tanah mereka. Mereka senang dan gembira dan bahagia dengan datangnya Rasulullah di kampung mereka, di kota mereka. Lalu mereka semua menyambut di pintu gerbang Mekah. Di pintu gerbang Mekah disambut di saat itu Baratul, yaitu hadrah terbang atau hadrah, yang saat ini cikal bakal daripada dibolehkan kita bermain hadrah seperti tadi itu. Orang sudah membawa hadrahnya menyambut Rasulullah saat itu. Ketika Rasulullah sudah masuk pintu gerbang, lalu mereka mengumandangkan sama-sama di saat itu, Tala'al badru alaina min syahri, sama-sama. Ya, suatu saat kita menjadi manfaat dan yang menjadi berkah manfaat dunia wal akhirat. Kita nggak tahu, suatu saat nanti mungkin anak cucu generasi bapak ibu ini akan menjadi pemimpin besar di tempat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu selama hidup kita. Apabila kita tanya pemimpin kita saat ini siapapun mereka, apakah presiden, apakah gubernur, apakah menteri, apakah kemudian bupati, kalau mereka ditanya, terpikir tidak engkau bahwa 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu ketika engkau masih muda, engkau bakal menjadi orang hebat seperti ini? Mereka akan berkata, aku tidak berpikir seperti itu, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, malam hari ini saya berdoakan insya Allah anak cucu keturunan ibu dan bapak ini insya Allah akan menjadi orang hebat di tanah ini. Kita tidak tahu siapa yang mereka akan dipilih oleh Allah. Maka saya bilang hidup ini gantian. Hidup ini gantian. Tidak ada hidup ini yang abadi. Sekarang mau jadi gubernur aja 2 periode 10 tahun. Mau jadi bupati cukup 2 periode 10 tahun. Tak boleh lebih dari itu. Ada batasannya. Untuk pensiun 50 atau 58 atau sampai 60. Kalau doktor biasanya kalau profesor biasanya sampai 65 sampai 70. Nah, mereka dikasih batas seperti itu. Setelah itu pensiun. Semuanya kemudian akan diganti dengan orang-orang baru, generasi baru masuk. Bahkan kalau seorang suami mati, dia tadi tersebut istrinya bisa diganti oleh kawannya sendiri. Betul enggak? Pernah dengar enggak Bapak Ibu janda dikawin sama kawannya sendiri atau siapa gitu? Pernah enggak? Nah, dia sudah meneruskan perjuangan daripada suaminya yang dulu. Nah, itu
bagian daripada hidup ini gantian. Kita mau apa? Maka pasang niat yang bagus. Niat yang bagus insya Allah. Nah, nanti di akhirat ada orang-orang yang mereka nanti akan dipanggil oleh Allah, ditimbang di mizannya Allah. Ketika ditimbang di mizannya Allah, ada satu anak laki-laki. Satu anak laki-laki itu ditimbang, ternyata amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Ini malaikat Jibril dia bilang sama laki-laki tadi sebut, "Oi," katanya, "kau ditimbang amal buruk kau lebih banyak nih daripada amal baik. Udahlah, kau masuk neraka." Nah, kata Allah SWT, "Ya Jibril, jangan kopo-kopo." Bahasa kita sekarang ini kan diabadikan di dalam ini ya, Riyadhus Shalihin itu kita. Tapi saya mau ngajak kalian, mau ngajak Bapak Ibu dengan bahasa kita ya. Jibril, dengan bahasa kita nih, tak usah gopo, ngurus benda gini tak boleh gopo, tenang. Kau bawa ke sini laki-laki tu. Ada gimana ya Allah, kata Jibril. Ada apa? Anak muda itu kenapa? Ya Allah, ya Rabb, dia timbangannya lebih banyak maksiatnya daripada keburukan, daripada kebaikannya. Masukkan saja dia ke neraka ya Allah. Ya, aku disuruh sama Allah nih. Gimana bro? Suruh nanya, kau pernah tak datang majelis taklim? Tak pernah aku. Tuh, kau pernahnya kemana? Aku majelis konser biasanya. Majelis konser, iya bro. Yang biasanya ada penyanyi dangdut yang pakai pakai panggung di atasnya pakai rok mini, aku di bawahnya biasanya bro. Kata Jibril, ya Allah, kau ini mau ditolong, kau ini mau masuk surga, masih kau ini masih tak pernah datang ke majelis taklim. Lalu kemudian kau bakal masuk neraka nih, kata Jibril. Lalu dipanggil sama Allah, Jibril, gimana ya Allah? Apa yang sudah kau lakukan? Apa yang sudah kau tanya? Sudah ya Allah. Bagaimana? Dia tak pernah datang ke majelis taklim ya Allah. Dia seringnya ke majelis konser, dangdut, ikat segala macam. Dia tengok hal yang maksiat ya Allah. Masukkan dia ke neraka ya Allah, kata Jibril. Jangan Jibril. Coba kau tanya dia. Tanya dia Jibril. Gimana ya Allah? Pernah tak dia duduk dan makan bersama ulama? Pernah tak dia duduk dan makan bersama kekasihku? Pernah tak dia duduk bersama dengan para kiai? Pernah tak dia duduk bersama para habaib? Pernah tak duduk dia bersama dengan orang-orang baik di jalanku? Tanya dia. Kalau dia pernah, semoga ini bisa menjadi syafaat dan akan aku masukkan surga dia dengan syafaat dia duduk dan makan bersama dengan orang-orang yang aku cintai. Datang Jibril kepada anak muda ini. Boy, gimana Jibril? Allah nanya sama kau, apa? Kau pernah tak duduk makan sama orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT? Tak pernah aku, Jibril. Tak pernah. Loh, kau duduk makan di mana? Aku di kafe biasanya. Terus dia sambil ngomongkan orang, kadang berhibah gitu. Kadang aku duduk di majelis apa? Majelis gaplek dan majelis remi bokma. Sambil ngomongkan orang aku berhibah dia. Orang lewat aku omongkan, orang yang lewat aku jelek-jelekkan. Kadang-kadang gitu beliau gitu. Ya Allah, kata Jibril, kau ini mau ditolong masuk surga, tapi kau masih tak bisa juga menunjukkan kebaikannya. Akhirnya Jibril ngadep kepada Allah. Bagaimana Jibril? Kata Allah, ya Rabb, orang ini tak ada pernah duduk dan makan bersama kekasihmu. Duduk di mana dia? Biasa kalau di kafe, di majelis-majelis yang tak kena-kena itu ya Allah. Masukkan dia ke neraka ya Allah, kata Jibril. Jibril akhirnya rendah. Kata Allah, jangan Jibril, selalu tanya dia lagi coba. Tanya sama dia, namanya siapa anak muda ini?
Kalau namanya bagus, insya Allah jadi syafaat dia, bisa kumpul dengan orang yang sesuai dengan namanya nanti di surgaku. Kalau namanya Muhammad, dia kumpul sama Nabi Muhammad. Namanya Abu Bakar, dia kumpul dengan Sayyidina Abu Bakar. Namanya Khalil As'ad, dia kumpul dengan Kiai Khalil As'ad. Namanya Hasyim Asy'ari, dia akan kumpul dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Namanya kemudian orang-orang baik semua akan dikumpulkan dengan syafaatnya orang baik tersebut masuk ke surgaku. Tanyakan dia beri. Oh, tanyakan dia. Baik. Boy. Siapa nama Boy? Bobby. Siapa? Bobby. Malaikat Jibril ini bilang gini, di kitab-kitab literasi kitab itu tidak ada Bobby radhiyallahu anhu, dah ada. Waduh, kau ini mau dibawa ke surga dengan syafaat nama orang baik, namamu nih ya Allah, kok Bobby gitu. Lemes Jibril, lemes. Akhirnya kemudian ngadep Jibril. Gimana Jibril? Siapa namanya? Kata Allah. Walaupun Allah Maha tahu, tapi Allah masih tetap bertanya kepada Jibril tersebut. Gimana Jibril? Siapa namanya? Ya Jibril masih bingung dia mau. Siapa Jibril namanya? Bobby ya Allah. Siapa? Bobby. Lemas juga Jibril. Tapi Allah Subhanahu wa taala lalu bilang kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, masukkan Bobby ke dalam surgaku," kata Allah SWT. Bingung. Malaikat Jibril bingung. Masukkan Bobby ke dalam surgaku ya Jibril, katanya. Bingung. Ya Allah, kenapa Jibril, kata Allah? Bobby ya Allah, katanya. Masukkan dia ke dalam surgaku, katanya. Nah, udah ayo bawa. Bob, katanya, ya. Ayo masuk surga, kata Jibril. Diganteng sama malaikat Jibril. Diketuk pintu surga. Di saat itu yang menjaga malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan kemudian membuka pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka oleh malaikat Ridwan. Ketika itu malaikat Ridwan nanya, ngapa Bobby kesini nih, katanya. Diperintah sama Allah suruh masuk surga, katanya. Diperintah, perintah Allah, perintah dari Allah suruh masuk surga. Udah masuk surga karena perintah Allah. Para malaikat di saat itu dikisahkan dalam hadis tadi tersebut, semuanya heran dengan anak muda ini, bingung dengan anak muda ini. Kenapa dia bisa masuk surga? Amalan apa yang bisa membuat dia bisa masuk surga? Bertanya-tanya. Malaikat Ridwan kemudian bertanya kepada Bobby, Bob, apa amalan kau ini bisa masuk surga? Apa yang membuat kau bisa masuk surga? Apa jawab Bobby? Bobby itu bilang, aku pun tak tahu apa amalan aku. Dia pun tak tahu apa amalan aku. Aku tak ngerti. Aku cuma dimasukkan sama Allah ke surga. Aku mau sudah. Malaikat tambah heran di saat itu. Lalu kemudian mereka dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah. Allah bilang sama malaikat, wahai malaikatku, gimana ya Allah? Kau pasti heran. Kau pasti ingin bertanya kepadaku, kenapa Bobby aku masukkan ke dalam surgaku? Betul ya Allah, kami mau bertanya kepadamu karena engkau lebih mengetahui dari semuanya, dari segalanya. Engkau lah yang mengetahui segalanya. Lalu Allah katakan, ketahuilah wahai malaikatku, bahwa di dalam hatinya Bobby, di dalam dirinya Bobby, di dalam hatinya Bobby tersebut ada rasa cinta kepada orang yang sering pergi ke pengajian-pengajian. Bobby itu cuma senang sama orang yang pergi ke pengajian-pengajian. Dia cuma senang, tapi dia tidak ikut pengajian. Dia senang sama orang yang pengajian. Asal ada pengajian, dia kemudian tempat rumahnya itu dipakai untuk parkir motor. Kemudian bantu dia untuk tempat parkir. Dia tidak senang pengajian, dia tidak pernah ini. Nah, pernah dia datang ke pengajian enggak? Cuman dia ada rasa senang kepada orang yang mereka itu senang pengajian. 2 minggu kemudian datang lagi kepada Kiai, Pak Kiai, gimana sembuh? Ada malah lebih parah nih Pak Kiai.
gimana masih akan berkasih? Gimana Pak Kiai? Oh, bentar kata Kiai. Coba, kau istrimu mana katanya? Ini Pak Kiai ada di depan. Coba sini. Kau duduk sama istri kau sini. Coba aku mau tanya. Dulu waktu kau membuat anak. Oh gimana? Udah siap seorang suami berhadapan dengan istri mau membuat anak. Dulu apa? Kau doanya apa? Saya kalau mau menggauli istri saya berdoa kayak bagus. Terus doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa masuk WC rupanya. Pantas anak kau mencret. Pantas anak kau sering sakit perut. Kalau mau berhubungan sama istri kau, ya kau baca doanya Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Kau baca itu. Oh iya Pak Kiai. Baru kemudian baru. Nah ini perlu hal-hal yang kayak gini nih kadang banyak kita remehkan masalah nama segala macam. Penting mulai dari sekarang kita perbaiki semua. Mulai dari diri kita, ibda binafsi. Diri kita, mulai dari keluarga kita, bagian tersebut baguskan akhlak kita, cari nama-nama yang bagus, gak usah yang aneh-aneh, nama segala macam, Messi, Ronaldo, bukan usah aneh-aneh lah gitu ya. Cari nama yang bagus, yang jadi manfaat nanti di akhirat. Nah, jadi bagus insya Allah. Nah, alhamdulillah. Jadi inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya. Ya mungkin Bapak Ibu kan sudah capek, sudah ngantuk, ya kan? Sudah ngantuk nih kan? Nah, kita insya Allah kita ketemu lagi ya. Tidak boleh dihabiskan Pak sekarang Pak. Dihabiskan sekarang nih jangan, tidak usah. Saya tidak kesian lihat Bapak dan Ibu ngangguk. Kalau ngangguk 2-3 kali berarti ngerti apa yang saya sampaikan. Tapi kalau ngangguk sekali, tidur tuh berarti itu ya. Kalau ngangguk sekali berarti tidur. Jangan sampai kemudian menyusahkan. Nah, insya Allah. Dan inilah hal yang terpenting yang perlu kita pelajari dalam akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang kita lakukan di malam hari ini bagian bersyiar untuk menyampaikan akhlak tuntunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan apa yang kita inginkan di malam hari ini adalah perjumpaan yang indah untuk suatu saat kita dapat ketemu duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Pengen tak duduk bersama Rasulullah SAW? Pengen. Kita mulai dari sekarang baguskan akhlak kita, baguskan ibadah kita, baguskan perbuatan ucapan kita, meniru suri teladan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah jadinya bagus, insya Allah jadinya lebih. Hidup ini pokoknya dinikmatin. Bapak dan Ibu kalau ingin sukses hidup, saya sampaikan, nikmatin hidupmu, buat senang hidupmu, bahagiakan hidupmu, jangan kau susah, jangan kau gelisah, buang kegelisahan, buang masalah berat dalam pikiranmu. Apabila Bapak dan Ibu diomongkan oleh orang, dijelek-jelekkan oleh orang, maka kemudian jangan Bapak dan Ibu kemudian menyalahkan orang tadi tersebut, jangan, tapi salahkan diri Bapak sendiri. Kenapa dengan diomongan orang Bapak dan Ibu menjadi galau, kemudian menjadi emosi, dan menjadi kemudian darah tinggi naik segala macam? Salahkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena menyimpan ucapan mereka ke dalam pikiran dan ke dalam hati kita. Kalau kita tidak simpan ucapan orang-orang tersebut dalam pikiran dan hati kita, insya Allah kita nikmat. Hidup ini dinikmati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmati hidupmu. Karena dengan menikmati hidupmu kau terasa lebih ringan, lincah untuk dapat bergerak mengarungi dunia ini. Dunia ini adalah bagian daripada cara untuk meraih akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk sampai kepada sesuatu yang derajat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan apa yang kita lakukan di malam hari ini, saya berharap insya Allah kedepannya bumi daripada Kabupaten Landa ini semakin tambah banyak berkahnya, tambah kebaikan-kebaikannya. Insya Allah saling kita memperhatikan kepada sesamanya, dan kemudian saya berharap insya Allah hidayah terus makin tambah berkembang insya Allah di bumi daripada Landa ini insya Allah. Dan saya sampaikan insya Allah saya
menyampaikan kepada Kiai Fauzi insyaallah bahwa kami menunjuk beliau untuk menjadi perwakilan daripada pimpinan Majelis Cinta Rasul Allah di Kabupaten Landak di sini. Sebagaimana biasa kami di beberapa tempat kami sudah memiliki majelis-majelis kami sudah juga ada, dan di Landak ini saya berharap beliau berkenan untuk kemudian mengembangkannya di tempat ini. Dan insyaallah doakan saya akan siap bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semua, kita sama-sama untuk menghidupkan tradisi-tradisi masyarakat kita. Kita hidupkan kembali dari kampung ke kampung yang luar biasa seperti itu bisa menjadi ghairah diniyah, ghairah Muhammadiyah, semangat yang luar biasa. Kita lihat bagaimana ketika perang Badar itu tersebut, tapi bisa Allah berikan keberkahan dan kemenangan yang azimah dari tersebut. Maka mulai dari sini, mulai dari kegiatan ini, mari kita bangkitkan insyaallah semangat kita dalam mencari ilmu, dalam mencari berkah, dalam menuntut ilmu, dalam mencari pahala dan berkah insyaallah. Dengan majelis tadi tersebut insyaallah saya berharap dengan hadirnya majelis Cinta Rasul di Kabupaten Landak ini, alhamdulillah insyaallah akan bertambah kemanfaatannya buat masyarakat Kabupaten Landak ini insyaallah. Apa yang saya sampaikan ini bagian daripada rasa sayang dan cinta saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan saya berharap perjumpaan ini insyaallah akan menjadi bukan hanya awal dan akhir, tapi saya berharap perjumpaan ini adalah perjumpaan yang senantiasa akan berkelanjutan, perjumpaan yang suatu saat saya berharap bukan hanya di dunia tapi juga perjumpaan nanti yang terbaik, yang begitu mulia, yang begitu agung, yaitu perjumpaan nanti di akhirat bersama dengan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya doakan Bapak Ibu sehat, yang sakit diberikan kesehatan, yang susah hatinya diberikan kesenangan, yang mereka rumah tangganya dalam keadaan kekacauan diberikan kebahagiaan, yang mereka dalam kebodohan diberikan kepintaran, yang mereka senantiasa dalam kesusahan rezekinya Allah membukakan dan meluaskan rezekinya, yang mereka dalam keadaan hutang yang banyak Allah lunaskan hutang-hutangnya, yang mereka dalam keadaan kesulitan dalam belajar Allah mudahkan mereka dalam belajarnya, yang mereka senantiasa dalam keadaan kegalauan pikirnya segala macam karena hal-hal dunia atau apa saja, Allah bahagiakan, Allah senangkan dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajatku dan derajat Bapak dan Ibu sekalian, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosaku dan dosa kalian semuanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyenangkan diriku dan diri kalian semuanya, baik di dunia maupun di akhirat, mengabulkan hajat-hajat kalian, mengabulkan setiap cita-cita kalian. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga mengumpulkan kita suatu saat nanti di tempat yang indah, di telaga haudnya Rasulullah SAW nanti, sehingga kemudian kita diminumkan dengan tangannya baginda Nabi besar Muhammad SAW, minum dari telaga Rasulullah bersama dengan orang-orang minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin, dan mereka semua adalah teman yang indah bagi kita, teman yang sangat pantas untuk jadi teman kita nanti di akhirat. Allahumma ja'alna minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahib miran wa sahib syafaat anta jalana ya Allah min khiyar ummati rabbana inna amana faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar ya Allah ya karim ya arhamar rahimin bi jahi nabil mustafa Muhammadin khataman nabiyyin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya akramul akramin ya Allah 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 ya karim ya karim ya karim ya karim ya karim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, dan segala macam dosa yang pernah kita lakukan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, apabila dosa kami yang kami lakukan
sehingga kemudian perbuatan jahat yang kami lakukan membuat orang tadi tersebut sudah meninggal atau tidak pernah kami ketahui lagi, ya Allah. Maka hari ini aku hadiahkan pahala yang aku dapat di malam hari ini untuk orang-orang yang pernah aku sakiti hatinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, lapangkan kubur daripada kedua orang tua kami, ya Allah. Lapangkan kubur daripada kedua orang tua kami, ya Allah. Kubur daripada guru-guru kami, ya Allah. Saudara-saudara kami, ya Allah. Istri, suami dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami memohon kepadamu, ya Allah. Jadikan setiap apa yang kami lakukan ini membawa kemanfaatan buat orang tua kami, ya Allah. Jadikan kami menjadi anak yang bisa menjadi anak yang saleh dan salehah, ya Allah. Jadikan kami menjadi murid-murid yang baik, yang bermanfaat dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Rabb, Kau tetapkan kepada kami rezeki yang barokah, yang halal dan barokah, ya Allah. Yang dengan rezeki tadi tersebut kami bisa membantu kepada sesamanya yang mereka membutuhkannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu limpahkan kami ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu tadi tersebut semoga Engkau berikan ilmu tadi tersebut kami bisa membantu orang yang mereka tidak tahu, mereka jadi tahu dan mereka mengenalmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami memohon kepadamu, ya Allah. Izinkan kami dapat menyenangkan istri dan anak-anak kami. Izinkan kami dapat menyenangkan suami dan anak-anak kami. Izinkan kami dapat menyenangkan kedua orang tua kami. Izinkan kami dapat menyenangkan guru-guru kami. Izinkan kami dapat menyenangkan dan melihat wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, kami memohon kepadamu, ya Allah. Izinkan kami dapat memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Walaupun hanya lewat mimpi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, izinkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, suatu saat berkat kami hadir di tempat ini, di masjid ini, di Kabupaten Landa ini, kami memuji Engkau, ya Allah. Kami memuji Nabi Muhammad SAW. Kami juga menyebut para aulia-auliamu, ya Allah, bahwa disampaikan zikr salihin tanzilur rahmat, dengan menyebut orang-orang soleh yang Engkau ridhoi dan Engkau sayangi, maka bisa mendatangkan rahmat. Hari ini kami menyebutnya mereka menjadi wasilah, ya Allah. Jadikan kampung kami menjadi kampung yang penuh dengan rahmat-Mu, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang dulu di tempat ini menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat-Mu, ya Allah. Jadikan keluarga kami senantiasa menjadi keluarga yang bahagia dunia wal akhirah. Sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang saleh dan salehah. Karuniakan kepada kami kebajikan sehingga kami kemudian mendapatkan kebajikan tersebut, sehingga makin tambah baik segala macam amal-amal kami, sehingga makin tambah baik pula akhlak dan budi pekerti kami, ya Allah. Ya akramul akramin, ya arhamar rahimin. Rabbana innana amana faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amilna bi tariqatihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pada Bapak dan Ibu semua, saya pribadi mohon maaf yang tak terhingga, yang sebesar-besarnya dari hati yang paling lurus. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ucapan tutur kata saya apa saja selama saya duduk di sini saya kurang sopan, saya minta maaf kalau saya duduk di sini. Saya tidak minta kursi sebenarnya, tapi alhamdulillah panitia membawa kursi di sini. Saya takut sebenarnya duduk di kursi, ada banyak orang tua-tua di sini, guru-guru kita di sini banyak. Saya takut kualat, takut saya sebenarnya. Tapi karena diperintah sebagai tamu ini kan seperti mayit, saya diperintah saya ikut. Ya udah, saya cuma takut kalau duduk di kursi lama-lama, takutnya tidak mau turun-turun lagi. Namanya kursi empuk kan biasanya begitu, tidak mau turun-turun lagi. Itu yang kita khawatirkan. Semoga manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah, dan semoga Allah SWT memberkahi kita. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib bercerita tentang cinta, Habib. Saya teringat Ahmad Al-Jufri, guru saya. Jadi beliau menceritakan tentang cinta. Ada seorang perempuan sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Lalu suaminya mengolok-olok dia. Dia kumpulkan kayu bakar. Lalu suaminya menyuruh kepada dia, "Wahai istriku, benarkah kamu cinta kepada Rasulullah?" "Benar, wahai suamiku." Saya kumpulkan kayu bakar,
Begitu kayu bakar terkumpul, siram dengan minyak, api pun tinggi. Lalu suaminya ini bilang, benar-benar gak kamu cinta kepada Rasulullah? Benar wahai suamiku. Kalau kau benar-benar cinta kepada Rasulullah, masuk kamu ke dalam api itu. Itu cerita guru saya di pondok. Lalu dia masuk, Bapak Ibu sekalian, masuk dia ke dalam api itu. Saya cinta kepada Rasulullah, masuk dia ke dalam api. Begitu dia masuk ke dalam api, nyesal langsung suaminya. Ini di zaman Rasulullah, cepat dia berlari mengejar Nabi. Begitu dia mengejar Rasulullah, ya Muhammad, celaka saya ini. Apa kata Rasulullah? Isi saya dia katanya dia cinta kepada engkau. Saya suruh masuk dalam api, dia masuk. Bagaimana nih Rasulullah? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wahai Fulan bin Fulan, kalau benar-benar cinta dia kepadaku, maka dia tidak akan terbakar bersama. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, istrinya ini begitu api itu padam, satu layar pun tidak terbakar. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau tanya, jangan berpikir untuk menjawab spontanitas. Apakah Bapak-bapak cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah anak-anakku cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Sallallahu